Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 26 Beta 3 yang baru aja kemarin malam lah ya, atau kemarin dini hari dirilis sama Apple. Kira-kira tambah fitur baru apa aja sih di iOS 26 Beta 3 ini? Untuk mengetahui hal semua itu, kalian wajib simak video ini hingga selesai. Jadi langsung aja check this out. Ya, jadi tepatnya kemarin malam atau kemarin dini hari Apple resmi merilis iOS 26 Developer Beta 3. Gue disclaimer dulu ya, kalau ini tuh masih beta version alias iOS 26 Developer Beta 3 atau iOS 26 Beta 3. Jadi kalau teman-teman ada yang merasa, kok gue belum kebagian bang, kok gue cek gue nggak ada, ya karena ini beta version alias tahap uji coba, bukan official untuk seluruh pengguna gitu. Tapi kalau kalian tetap mau cobain beta version, ya silahkan nonton video sebelumnya di sini terkait cara installnya. Cuman gue ingetin, karena ini beta version pasti ada kendalanya dan selalu ada masalahnya. Namanya beta version, tahap uji coba, belum untuk user gitu ya, atau official user. Cuman kalau kalian tetap pengen cobain, ya pastikan resiko ditanggung sendiri. Jangan nyala-nyalain iOS-nya, jangan nyala-nyalain aplikasinya, jangan nyalain iPhone-nya. Ya karena ini beta version cuy, bukan official. Seperti itu. Oke? Apple tidak hanya merilis iOS 26 Beta 3 saja. Adanya iPadOS 26 Beta 3, macOS 26 Beta 3, visionOS 26 Beta 3, dan watchOS 26 Beta 3. Berikut tadi adalah jajaran operating system Apple yang dirilis secara beta version atau beta 3-nya. Seperti itu. Dan di sini gue menggunakan iPhone 16 Pro gue yang sudah terinstall iOS 26 Beta 3. Jadi kalau gue cek build number-nya ke bagian setting, general, about, lalu kalian pilih iOS version di sini. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, iOS 26.0 dan build number-nya ada di 23A5287G. Dan ini adalah build number yang ada di iOS 26 Beta 3. Seperti itu. Oke? Lalu untuk modem firmware-nya di sini, ini dia modem firmware-nya ada di 2.03.00 dan ini modem firmware yang diterbitkan di iOS 26 Beta 3. Dan ini yang surprisingly sangat bikin surprise yaitu size update-nya. Size update-nya untuk iPhone 16 Pro di iOS 26 Beta 3 ada di 10.72 GB alias hampir 11 GB size update-nya. Cukup besar sekali. Ini gue update semalam. Lu bisa lihat screenshot-nya nih di jam 00:11. Jadi ya, gue cukup kaget karena update-annya besar sekali ya. 10 GB gue nge-update ke iPhone 16 Pro dan ternyata memang seperti itu. Cuman gue mau kasih tahu kalau size update itu tergantung iPhone-nya masing-masing. Kalau iPhone kalian bukan 16 Pro, harusnya size update-nya itu berbeda dengan size update yang ada di gua. Seperti itu. Dan itu hal yang normal, hal yang wajar. Ya, fitur pertama yang dihadirkan oleh Apple di iOS 26 Beta 3 yaitu wallpaper baru yang ditambahkan sama Apple. Jadi kalau gua cek ke bagian lock screen seperti ini, lu bisa lihat deh, ini adalah wallpaper baru yang ditambahkan sama Apple. Dan ya, menurut gua cukup baik dan cukup bagus. Apple menambahkan beberapa pilihan warna. Jadi kalau kalian pilih tambah di sini, bahkan tidak hanya wallpapernya aja, tapi menu-menunya juga diredesign sama Apple. Lu bisa lihat deh, fitur tuh di sini tuh ada kayak gini tuh ya, seperti ini. Lalu kalau kalian mau foto shuffle di bawahnya seperti ini juga tuh, oke? Dan ada tambahan menu juga di bagian sini, spatial scene, cuman ya sedikit ngebug ya. Padahal semalam ada nih wallpapernya di sini, tapi ini mungkin dia ngebug aja, dah kan muncul kan tuh. Jadi kayak gini ya. Jadi ada menu tambahan juga spatial scene. Lalu di bagian bawahnya, ini dia wallpaper baru untuk iOS 26 tuh. Ada beberapa pilihan warna ya. Jadi dari ini warna shadow. Lalu kalau kita slide jadi warna sky. Kita slide jadi warna halo. Dan di sini ada dust. Jadi ini keterangannya di bawah nih, di sini. Oke, di bawah ini, dan kalian bisa pilih kesukaan kalian yang mana, seperti itu. Jadi Apple menambahkan ini, dan menurut gue sedikit redesign menu ya di bagian sini nih, seperti adanya spatial scene seperti ini, gitu ya. Meskipun di bagian atasnya udah ada juga seperti ini, tapi Apple membuat menu baru di bagian bawahnya, spatial scene tuh ya, dan udah muncul semua nih fotonya nih, beberapa sih, masih loading juga sebenarnya. Tapi intinya kayak gini, spatial scene gitu, dimana menunjukkan foto-foto yang bisa dijadiin wallpaper spatial scene.
kayak gitu. Dan of course gue pakai yang ini, pilihan warna halo dengan iOS 26 beta 3 di iPhone gue, seperti itu. Lanjut, control center di redesign lagi sama Apple, jadi lebih ngeblur lagi dan tone warna di setiap button-buttonnya ini sepertinya lebih kereng lagi ya, alias lebih menyala lagi, lebih apa ya dibilang ya, lebih terang, lebih jelas, lebih detail. Karena kalau di beta 2 tuh kayak logo Bluetooth-nya tuh birunya nggak terlalu jelas, wifi-nya juga nggak terlalu jelas, dan ini lebih tegas gitu tone warnanya, dan untuk background-nya juga jauh lebih ngeblur. Dan ini di beta 3 ya, jadi ini so far so good menurut gua untuk control center di iOS 26 beta 3, seperti itu. Lalu selanjutnya aplikasi pihak ketiga, apakah masih ada bug? Iya, alias aplikasi BCA atau M-Banking. Ya, teman-teman pasti banyak yang nanya apakah sudah bisa atau belum di iOS 26 beta 3. Jujur, seharusnya memang belum bisa, dan memang udah gue coba dan udah gue pastikan, kalian bisa lihat sendiri, memang belum bisa. Karena memang BCA pun masih memenuhi requirement iOS 18. Sekarang iOS 26 ini kan belum resmi, masih beta version. Dan bukan salah iOS-nya, ini salah aplikasi BCA-nya. Memang belum memenuhi iOS 26 gitu. Karena masih beta version, jadi BCA pun nggak bisa disalahin 100%, karena ini masih beta version, belum resmi gitu. Jadi ya mungkin akan bisa digunakan MBCA ini pada saat public beta dirilis mungkin, atau pada saat official resminya dirilis gitu. Jadi jangan salahin iOS-nya, jangan salahin aplikasinya juga, karena ini masih beta version, belum official resminya. Seperti itu ya. Bahkan untuk MyBCA-nya juga sama, stuck seperti ini juga ya. Tidak bisa masuk ke dalam aplikasinya. Dan itu tidak bisa kita salahkan kayak BCA-nya, dan tidak bisa kita salahkan iOS-nya juga. Itu karena memang masih beta version. Ya namanya juga beta version, tahap uji coba gitu ya. Jadi lu ngarepin apa cuy? Malah kita yang bandel. Orang ini tidak digunakan untuk official atau tidak digunakan untuk keseharian, malah digunain untuk seharian. Malah jadi kita yang bandel gitu. Tuh lihat tuh, masih loading, udah gak bisa diakses. Tuh malah force close kayak gitu. Oke, lanjut, Apple juga meredesain tampilan liquid glass di beberapa menu aplikasi, contohnya di aplikasi Apple Music. Jadi di bagian bawah nih, terkait liquid glass ini, diredesain sama Apple, jadi lebih kecil, lebih rapi, kalau lu perhatiin deh tuh, ya. Dan bagian yang lagi play lagu ini nih, di sini, tuh, dia tuh jadinya lebih kecil lagi, tidak lebih besar, lebih apa ya, lebih rapi. Dan untuk liquid glassnya juga masih berjalan seperti ini, tuh, ya kan? Cuman ya lebih rapi aja, di redesign sama Apple untuk bagian menu-menu bar di setiap aplikasinya. Tidak hanya Apple Music aja yang di redesign sama Apple. Dalam aplikasi Safari juga sama ya, di sini tuh lu bisa perhatiin ini barnya. Jadi di redesign juga sama Apple terkait liquid glass-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lagi akses sebuah Safari tuh lu perhatiin nih, liquid glass-nya tuh sedikit berubah dan sedikit berbeda. Tidak seperti beta version sebelumnya, kayak gitu. Dan itu juga berlaku di aplikasi Weather juga, di bagian bawahnya nih, tuh yang Weather nih. Jadi kayak gini ya, dia tuh jadi sedikit lebih gelap, tidak seperti liquid glass, tapi tetap berasa liquid glass ya tuh ya, seperti itu. Oke, jadi ya intinya Apple meredesain tapi nggak semuanya seperti itu. Dan itu juga pun terjadi di aplikasi foto ya. Di aplikasi foto di sini bagian ini juga sepertinya tidak seperti liquid glass sebelumnya, cuman ya tetap berasa liquid glass ya, cuman lebih rapi aja. Dan mungkin beberapa kalau ada yang ngalamin tidak seperti liquid glass ya itu bug aja mungkin seperti itu. Soalnya kalau gue normal-normal aja tuh pada saat bagian bawahnya ini gitu. Ya, seperti itu kira-kira. Lalu aplikasi Mail juga ada redesign sedikit terkait warna pada menu kategori. Jadi kalau kita buka aplikasi Mail, terus kalian pilih ke menu kategori promotion, ini jadi warna pink ya. Karena sebelumnya warna merah. Dan kalau kita pilih menu paling kanan atas, kita cek about kategori, di sini tuh berubah warna icon promotionnya. Seperti itu. Lalu fitur accessibility settings itu ada di bagian notification, yang dimana pastinya ini berhubungan sama notifikasi juga. Jadi kalau kita pergi ke setting, lalu kita pergi ke notification di sini, dan kalau kalian scroll ke bawah di sini ada accessibility setting. Nah, ini dia. Ini pastinya berhubungan sama fitur-fitur accessibility yang ada pada iPhone, dan kalian bisa customize atau bisa atur terkait notification-nya. Seperti itu. Dan ini ada di dalam menu notification ya, accessibility setting ini seperti itu. Lanjut, kalau kalian perhatikan aplikasi file nih sedikit di redesign dari warna dan icon design ya sama Apple tuh, terkait aplikasi file ini di redesign sama Apple ya, di iOS 26 beta 3 seperti itu. Lalu perbaikan fitur screenshot juga dilakukan sama Apple. Jadi buat teman-teman mungkin yang kadang nggak sadar ya, kalau kita lagi screenshot di iOS 26 kan tampilannya berubah seperti ini. Nah, ya kan? Ini tuh sebenarnya dilakukan perbaikan sama Apple. Terkadang dia tuh jadi kecil dulu di bawah, baru muncul ke atas gitu. Tapi terkadang langsung muncul screenshot menu kayak gini. Jadi perbaikannya tuh sebenarnya harusnya dia kecil dulu ke kiri bawah dan baru melebar gitu. Dan ini kalau misalkan gue screenshot di sini, dia langsung munculin menu
screenshotnya. Dan tentunya bisa akses fitur-fitur yang ada di screenshot seperti translate, image search, atau nanya sama ChatGPT. Seperti itu. Oke? Jadi intinya ada perbaikan di dalam fitur screenshot pada iOS 26 beta 3. Seperti itu. Lalu gue juga nemu bug ya, atau nemu problem di iOS 26 beta 3. Semoga udah hilang sih. Tapi semalam gue coba masih ada. Nah, udah hilang ternyata. Jadi tuh di sini tuh harusnya kan hidden menu ini kan memang tidak ada icon kayak gini. Tapi kemarin tuh dia seperti ada icon gitu. Cuman iconnya kayak icon yang belum terinstall. Dan sekarang udah diperbaikin nih kayaknya sama Apple. Jadi di iOS 26 ini pada awal-awal selesai install dia kayak ada bug gitu. Cuman sekarang udah normal. Seperti itu. Berarti butuh penyesuaian aja. Selanjutnya release notes yang dihadirkan sama Apple pada iOS 26 beta 3. Dan ini adalah documentation atau release notes. Atau bisa dikatakan apa sih yang dilakukan sama Apple di iOS 26 beta 3 ini? Ya of course terkait perbaikan tuh di sini ada resolve issue terkait iPhone 15 dan 16 model gitu ya. Dan beberapa fitur-fitur yang ditambahkan sama Apple sama perbaikan-perbaikannya juga ya. Resolve issue tuh apps, resolve issue Apple TV, Apple Music tuh ya. Jadi lebih sering ke perbaikan ya. Dan ini adalah documentation, ini adalah catatan lebih tepatnya kalau misalkan teman-teman ada yang nggak paham. Ini apa sih bang documentation release notes iOS 26 beta 3 ini? Ya ini tuh adalah catatan yang dilakukan sama Apple di mana isinya berhubungan dengan iOS 26 beta 3. Seperti itu dan ini banyak banget cuy. Ya iyalah, namanya masih beta version pasti perbaikannya banyak. Dan ini kan iOS terbaru ya kasarnya nantinya gitu ya. Dan ini adalah documentation yang diisi atau yang dibuat sama Apple untuk iOS 26 beta 3. Let's talk about performance. Jujur, gue karena udah sering bahas beta version ya, jadi gue menganggap beta version ini tuh memang harus dimaklumin dan tidak perlu dikhawatirkan. Bicara performance, gue normal-normal aja, meskipun ini masih beta version, ya gue udah nggak terlalu memperdulikan gitu. Ya namanya beta version, mau nggak mau kita harus memaklumkan. Tapi, satu hal yang perlu gue garis bawahi adalah tidak terlalu sering nge-freeze. Karena di beta 2 cukup sering nge-freeze. Saat ini di beta 3 terkait performance untuk beta 3, iOS 26 beta 3 itu jauh lebih baik ya, nggak terlalu nge-freeze seperti di beta 2. Dan beberapa tuh gue kadang nge-freeze, lagi scroll gini aja nih, gue slide gini, dia nge-freeze gitu. Dan di beta 3 udah better, udah lebih baik, meskipun kita nggak bisa berharap banyak gitu ya, karena pada saat resmi atau official rilisnya aja yang kita bisa berharap banyak gitu. Dan ngomong-ngomong performance, rasanya nggak afdol kalau kita nggak benchmark sekalian. Di sini gue akan menggunakan aplikasi Geekbench 6 dan lo bisa perhatikan sendiri iPhone 16 Pro, iOS 26.0 di mana CPU-nya A18 Pro dengan 4.04 GHz dan memorinya 7,47 GB. Kita langsung aja CPU benchmark dan run CPU benchmarknya, dan sedang proses benchmark kita tunggu terlebih dahulu. Ya, udah selesai benchmarknya. Di sini untuk single score-nya ada di 3.431 dan multicore-nya di 8.543. Tapi again, ini selalu gue katakan di setiap pembahasan beta version ya, ini cuma sebuah angka aja, yang penting performance saat kita menggunakan iPhone kita dengan iOS 26 beta 3 ini harusnya baik-baik aja. Dan of course sejauh ini gue belum ada keluhan ataupun kendala yang ada pada iOS 26 beta 3 ini gitu ya. Semoga pada saat nanti resminya dirilis pun iOS 26 beta 3 ini akan baik-baik saja gitu ya. Dan untuk baterai juga pun sama ya, gue pandangannya seperti performance. Gue nggak terlalu memikirkan baterai pada beta version ini atau iOS 26 beta 3 ini, karena ya menurut gue ngapain dipikirin banget gitu ya. Orang masih tahap uji coba, pasti akan terasa boros atau bisa jadi terasa irit atau terasa aneh. Ya itu bagian dari sebuah resiko ketika kita menggunakan beta version. Dan lo bisa lihat sendiri di sini baterai gue ada di 53% dan tadi kayaknya habis di charger belum sampai penuh tapi udah gue cabut. Jadi kalau gue cek ke setting di sini dan gue pilih ke menu baterai, lu bisa perhatiin bener kan last charger di 60% 28 menit yang lalu gitu. Dan ini adalah activity baterai gue. Average-nya ini ada di 98% dan today 88%. Ini dia untuk activity system yang cukup menguras baterai, yaitu social media ya, of course, karena gue bekerja di bagian content creator. Jadi ya seperti ini pasti berhubungan sama social media. Dan screen active-nya ada di 8 jam 14 menit. Screen idle-nya ada di 4 jam 52 menit. Seperti itu. Lalu untuk bagian bawahnya juga home and lock screen di 5%, always on display-nya cuma 1% saja. Jadi always on display tidak memakan baterai. Lalu untuk battery health-nya di sini ya masih di 93% dengan cycle count di 370, di mana iPhone ini pertama kali digunakan sejak September 2024 pada saat dirilis awal sama Apple di Apple Store seluruh dunia gitu. Tapi again, battery health cuman patokan kita aja biar tahu kapan untuk ganti baterai.
Dan sejauh ini untuk baterai pada iPhone 16 Pro gue di iOS 26 ini, of course, aman-aman aja. Gue belum ada kendala dan gue bisa memaklumkan sekali kalau memang boros. Tapi jujur lebih baik daripada beta 2. Tapi ya, namanya beta version, kita nggak mau berharap banyak lah ya. Yang penting pada saat resminya dirilis atau officialnya dirilis, baik-baik aja untuk baterai di iOS 26 ini. Seperti itu. So, pasti di sini ada yang menanyakan, Bang, kira-kira public beta dirilisnya kapan ya? Gue mau coba pas public beta aja deh. Ya, seperti dikatakan Apple, bulan Juli. Dan sekarang sudah bulan Juli. Kalau kita cek ke kalender di sini, ya sudah masuk bulan Juli. Tapi prediksi gue, iOS 26 public beta akan dirilis di minggu depan di Selasa dini harinya gitu. Atau di Rabu dini harinya, tanggal 16 dini hari atau tanggal 15 dini hari. Jadi jeda 1 minggu dan itu sesuai timeline seperti tahun lalu pada saat iOS 18 public beta juga dirilis. Dan sekarang iOS 26 beta 3 dirilis tanggal 8, harusnya minggu besok atau minggu depan tanggal 15 dini hari iOS 26 public beta akan dirilis sama Apple seperti itu seharusnya. Tapi ingat itu cuma prediksi gua aja, oke? Dan gua rasa itu doang yang ditambahkan sama Apple di iOS 26 beta 3, tidak terlalu banyak, cukup beberapa perbaikan dan perubahan aja. Dan buat teman-teman mungkin kalau ada yang belum tahu fitur-fitur dari iOS 26, coba nonton video gua yang ini, sudah gua kupas tuntas terkait fitur-fitur yang ada di iOS 26. Dan ya, segitu aja mungkin kali ya video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.